Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TOEFL. Ada 3 hal yang meliputi listening, structure, dan reading. Saat ini kita bahas tentang structure. Structure memiliki 2 bagian. Ada bagian A yang berupa sentence completion, yaitu melengkapi kalimat, ada pilihannya A, B, C, D, titik-titik. Dan part B yaitu error analysis. Kita diminta untuk menemukan jawaban yang salah. Dalam part A, hal yang harus kita pahami adalah frase. Untuk materi frase bisa dilihat di video noun phrase. Di situ saya membahas tentang noun phrase lengkap, aturannya seperti apa, dan pantangannya seperti apa, itu ada di materi noun phrase. Jadi dalam part A ini kita akan mudah jika kita benar-benar memahami apa itu frase, utamanya yaitu noun phrase. Klausa sama sentence. Klausa itu apa? Klausa itu adalah, lebih tepatnya kalau klausa ini nanti ada subclause, ada main clause. Intinya melibatkan conjunction sama verb. Sentence ini juga sama, yaitu dia melibatkan subjek dan verb. Lah, materi-materi seperti phrase, klausa, sama sentence sudah ada di video-video sebelumnya. Bisa ditonton bagi yang belum memahami klausa itu apa, sentence itu apa, ada di materi istilah-istilah yang wajib diketahui dalam bahasa Inggris. Di situ ada semuanya. Dan part B di sini kita harus tahu kelas kata. Jadi kalau untuk part B ini ada kata yang digaris bawah. Jadi kita harus tahu kelas kata yang digaris bawah itu apa. Terus ada word form, bentuk-bentuk kata, kelas kata, word choice, pilihan kata. Itu hal yang urgent. Jadi kalau part A kita harus paham frase, klausa, sentence. Kalau part B kita harus tahu kelas kata, apakah dia kata sifat, ataupun adverb, atau verb, dan yang lainnya. Word form sama word choice. Dan hal yang pertama di dalam TOEFL yang wajib kita ketahui, materi yang wajib kita ketahui adalah materi finite infinite. Materi finite infinite ini merupakan ringkasan dari tenses yang jumlahnya ada 16, kita singkat menjadi 8 pola. Lah, finite ini apa? Finite adalah verb yang harus kita hitung. Jadi verb yang wajib kita hitung di dalam sebuah kalimat. Ini finite verb. Sedangkan infinite ini adalah verb yang tidak perlu kita anggap, tidak perlu kita hitung. Jadi ketika ada pertanyaan verb ini dalam kalimat ini memiliki berapa verb, itu maksudnya adalah berapa finite verb yang ada di dalam kalimat tersebut. Oke. Dan finite verb anggotanya adalah yang pertama, yaitu verb 1. Jadi kalau verb 1 ini pasti finite. Yang poin 2 yaitu verb 1 yang ada tambahan S atau ES-nya. Intinya verb 1 murni ataupun verb 1 yang memiliki tambahan S atau ES masuk dalam golongan finite atau verb yang dianggap. Verb 2 juga sama, dia finite. Sedangkan kalau untuk B ini dinyatakan finite, itu kalau bertemu dengan verb ing. B verb 3, B plus ana. Ana ini singkatan dari adjektif, noun, ataupun adverb.
Contohnya is coming, ada be verb ing yaitu finite. Ada is visited, itu ada be plus verb 3. Itu juga finite juga. Ada is angry, anggota be plus adjective. Dan poin 5, 6 have plus verb 3. Have to verb 1 ini harus benar-benar dibedakan. Kalau have ini langsung verb 3. Tapi kalau have to bertemu dengan verb 1. Dan yang berikutnya lagi adalah modal. Modal wajib diikuti dengan verb 1 murni. Lah, poin 1 sampai poin ke-7 ini merupakan finite verb. Jadi tenses itu rumusnya total itu ada 34. Tapi kalau emang belum sempat menghafalkan rumus yang sejumlahnya puluhan itu, cukup hafalin 7 ini saja. Cukup, kalau benar-benar hafal sangat cukup sekali untuk mengerjakan soal-soal di dalam TOEFL. Dan yang masuk dalam golongan infinite adalah poin yang ke-8, yaitu verb ing, verb 3 ataupun to verb 1. Atau to verb 1 di sini sebutannya adalah to infinitive. Jadi kalau verb ing sendirian, ya dia masuk ke infinite atau verb yang tidak dianggap. Atau bahasa lainnya verb palsu juga bisa. Sedangkan kalau verb ing yang didahului dengan anggota be baru dia verb asli atau verb finite. Is coming sama eating. Jadi kalau be verb ing berarti finite. Kalau verb ing saja yang sendirian tanpa didahului dengan be berarti dia merupakan infinite. Sama, perhatikan verb 3. Kalau verb 3-nya ada be verb 3, have verb 3 itu finite. Akan tetapi kalau verb 3 saja sendirian, nggak ada be-nya, nggak ada have-nya sebelumnya, maka masuk dalam golongan infinite. Oke. Lah di sini ada pola B, catatan yang sangat penting sekali. Jadi kalau ada be verb ing itu bukan berarti harus be aja, maksudnya adalah anggota be. Anggota be di situ ada is, mr. Jadi kalau ada are verb ing itu ya sama dengan be verb ing juga, was, were, been, be. Itu semuanya verb ing. Itu semuanya adalah anggota be. Jadi be verb ing itu ya bisa berpola was plus verb ing, were plus verb ing, been plus verb ing, atau juga be plus verb ing juga bisa. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu have. Have itu ya maksudnya sama, tidak hanya have aja yang dimaksud, tapi have, has, had sama have. Itu. Jadi has verb 3, had verb 3, have juga verb 3. Lah modal di sini ada banyak, ada can, could, will, would, may, should, must, dan masih ada banyak lagi. Contohnya adalah kata may. MI itu juga merupakan modal. Oke, contoh. Well, when building a house, arranging the interior design of the house is usually done by a wife, dan seterusnya ini. Maka yang harus kita cari, coba ya, kita latihan mencari verbnya. Semua verb kita cari. Untuk building, ini merupakan verb palsu atau infinite karena dia verb ing tanpa didahului dengan anggota be. Ranging sama, dia juga verb palsu, verb ing tanpa anggota be. Is dan di situ ada be plus verb 3. Be verb 3 berarti verb finite atau verb asli. Jadi yang saya kasih garis bawah, underline, ini merupakan verb finite. Sedangkan yang berwarna apa ini? Berwarna pink kecoklat-coklatan ini berarti infinite. Jadi be plus verb 3 berarti finite. Terus mana lagi? Is.
is ini juga jelas finite karena dia verb 1. Carrying sama verb ing tanpa anggota be sebelumnya berarti infinite. Jadi totalnya kalau emang di finite infinite-nya ada 3 dan finite-nya, jadi verb palsu itu sama dengan infinite ada 3, sedangkan verb aslinya ada 2. Akan tetapi kalau ditanya, ketika ditanya ini verbnya mana, ya jawabannya verbnya 2 aja. Karena verb palsu itu emang nggak dihitung. Lah di dalam mengerjakan TOEFL yang harus kita cari itu ya verb asli sama conjunction. Untuk verb palsu nggak perlu kita cari. Jadi yang tugas kita di dalam part A TOEFL utamanya adalah mencari verb asli dan conjunction. Jadi untuk nomor 1 verbnya ada berapa? Ya jawabannya verbnya ada 2 karena verb palsu tidak dihitung. Nomor 2, verbnya di sini ada kata was beginning merupakan verb asli. Ada anggota be, verb ing. To send ini to verb 1 atau to infinitive masuk ke infinite. Berarti verbnya ada berapa? Pertanyaannya kalau ditanya verbnya ada berapa, maka jawabannya adalah 1. Karena ketika ada pertanyaan verb ada berapa, yang dimaksud adalah finite verbnya ada berapa. Selanjutnya nomor 3, ada kata placed. Nomor 4 juga ada kata placed juga. Lagi nih. Untuk cara membedakan verb 2 dan verb 3 dengan bentuk yang sama. Utamanya yang berbentuk ed karena verb 2 dan verb 3 yang akhiran ed itu pasti sama bentuknya. Cara membedakan, ini umumnya aja ya. Kita mengesampingkan bahwa di dalam verb itu nanti ada transitif, intransitif. Ini karakter umum aja di dalam TOEFL. Umumnya di dalam TOEFL itu kalau ada ed diikuti dengan preposition. Itu tulisannya salah ya, itu preposition itu. Preposition atau adverb berarti ed di situ merupakan verb 3. Sedangkan kalau ada ed juga tapi diikuti dengan noun, pronoun, noun phrase. Lah the letter itu kan ada the noun, itu namanya noun phrase, maka dia merupakan verb 2. Ed preposisi berarti verb 3, sedangkan ed plus noun phrase berarti verb 2. Oke lah, sekarang kita arahkan verb asli, verb palsu. Verb 2, kalau verb 2 ya berarti dia verb asli. Berarti yang si place ini kan verb 2. Verb 2 selalu verb asli. Berarti dia pasti finite. Sedangkan yang placed, yang nomor 3, ini verb 3 lah. Ketika dia verb 3, tidak ada have-nya sebelumnya, tidak ada be-nya sebelumnya, berarti dia merupakan verb palsu. Karena verb 3 dinyatakan verb asli jika didahului anggota be yang is am always were dan anggota dari have. Oke. Jadi untuk video ini saya penekanannya adalah harus mengetahui mana finite dan mana infinite. Ingat, dan infinite ini di dalam kalimat bukan berarti salah ya. Dia tetap benar di dalam sebuah kalimat, cuma dia nggak dihitung aja. Gitu. Karena di dalam kalimat yang dihitung itu adalah verb finite-nya sama conjunction. Verb infinite tidak dihitung. Oke. Jadi silakan pahami lagi, silakan ulang-ulang lagi sampai bisa memahami apa itu finite, apa itu infinite. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.